Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya juga menyapa shalom untuk saudara semua yang ada di rumah. Dan kami ucapkan selamat bergabung dengan saudara-saudara semua yang baru bergabung di channel ini. Dan kita percaya saat kita datang sujud menyembah Tuhan, Tuhan akan nyatakan kuasanya. Amin saudara. Dimanapun saudara berada ketika Tuhan melawat kita, maka lawatan Tuhan akan menyatakan kuasa yang dahsyat di tengah-tengah kita. Mujizat terjadi, kelepasan terjadi, sukacita melimpah bagi kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami datang menghadap hadirat-Mu saat ini Tuhan. Kami merendahkan hati kami sujud menyembah Engkau. Karena kami percaya Engkaulah pemilik kehidupan kami. Dan saat ini Bapa di surga, kami ingin tinggikan Engkau Tuhan. Mengagungkan nama-Mu Raja di atas segala Raja. Hadirlah Engkau Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu bagi kami semua. Lawan setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang menjamah segenap kehidupan kami, memberkati kami semuanya. Seluruhnya rangkaian ibadah ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami pada hari ini tidak akan berlalu begitu saja, karena kami tahu ada lawatan Tuhan yang dahsyat terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersorak-sorai bagi-Mu. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan, menikmati kebenaran firman-Mu pada hari ini. Engkau mengurapi semua hamba-hamba-Mu yang ambil bagian setiap pelayanan hari ini Tuhan. Kiranya Bapa, pengurapan baru Kau limpahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berikan pujian, hormat, syukur bagi Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari dengan segenap hati kita datang menyembah Dia. Dialah juru selamat kita yang mengasihi kita dengan sepenuhnya. Kami berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Oh, Kau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari sama-sama kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sekali bersama-sama dari awal kita nyanyikan pujian ini saudara. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu.
kami percayakan hidup kami Tuhan. Ku percayakan hidupku, Kau kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allah Bapakku. Kau yang pedulikan kehidupan kami ya Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allah Bapakku. Kami percaya Kau yang peduli akan hidup kami ya Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati aku tak ditinggalkan. Sebab hanya Kau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sekali bersama-sama dengan segenap hati angkat suaramu. Ku sembah Kau Allahku. Kau yang peduli akan hidup kami ya Tuhan. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Kau kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Hanya Kau kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah jawaban bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau kami sembah Tuhan. Kau kami tinggikan. Kau yang kami agungkan. Haleluya. Mari angkat suaramu, tinggikan Dia. Sembah Tuhan. Muliakan nama-Nya. Haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kemuliaan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, kebaikan-Mu mengalir dalam kami Bapa. Haleluya. Ini kerinduan kami. Kami mau memuji
kami mau menyembah-Mu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, sembah Dia dengan segenap hati. Naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kebaikannya melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak ya Tuhan. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan kemuliaan dan puji-pujian bagi Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita, Engkaulah sukacita dalam kehidupan kami Tuhan. Bagimu segala pujian kami persembahkan. Kau Allah yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap untuk bersorak-sorai buat Tuhan kita, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, Dialah sumber sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Mari tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Dengan senyum menghampiri tahta Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari nyanyikan sama-sama buat Tuhan kita saudara. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Dali-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Sama-sama katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Dia yang ada senantiasa mendampingi hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan
sama-sama semuanya tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Dia sumber sukacita kita. Amin saudara. Haleluya. Sama-sama katakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sekali lagi saudara. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan kita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, 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 bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan kita. Kau kekuatanku. Semua tepuk tangan sama-sama. Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidup. Tak akan kami takut ya Tuhan, tak akan ku takut. Haleluya. Sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Mari semuanya bersorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan dengan segenap hati kita buat Tuhan saudara. Amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku untuk menjalani kehidupan. Jalani kehidupan. Dia yang mengangkat hidup kita. Kau mengangkatku di atas gunung batu. Dia berikan kemenangan. Kemenangan. Sama-sama katakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan tampil menjadi pemenang dalam hidup kami. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan kami gentar ya Tuhan. Tak akan ku gentar. Tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku untuk menjalani kehidupan. Jalani kehidupan. Sama-sama katakan. Kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Dia panji keselamatan. Haleluya. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Yesus jaminan hidupku. Yesus jaminan hidup.
hidupku. Haleluya. Dia jaminan dalam kehidupan kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu. Dan ini saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk hadirat-Mu yang dapat kami nikmati pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga berterima kasih buat berkat-berkat Tuhan sudah Tuhan limpahkan buat kami, penyertaan Tuhan yang begitu dahsyat. Sebab itu saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan yang terbaik juga buat Tuhan. Bapak memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan berlipat kali ganda. Diberkati sapu usaha dan pekerjaan kami, kehidupan kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan, Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berikan persembahan kami dengan sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan begitu besar dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janji, kami kan tetap percaya ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya Bapa, kami percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami tak akan takut, tak akan kami gentar ya Tuhan. Haleluya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu aja. Mari kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan, saudara. Haleluya. Kami
kami. Engkau ya Tuhan Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa. Kekuasamu tidak pernah berubah, kasih-Mu tiada pernah berkesudahan ya Tuhan. Kami sangat bersyukur padamu kalau sampai pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena itu Tuhan, kami patut bersyukur padamu dan kami patut muliakan nama Tuhan, sebab Engkau satu-satunya yang layak kami muliakan dan agungkan. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan kesempatan ini kami telah mempergunakan waktu kami untuk melakukan ibadah kami dan memuliakan nama Tuhan, menyembah-Mu, khususnya juga mendengarkan sebagian firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu adalah makanan rohani kami, minuman-minuman rohani kami ya Tuhan, yang menguatkan dan yang menyegarkan iman kami. Karena itu berfirmanlah Engkau ya Yesus, karena kami sudah siapkan hati untuk Engkau berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan turun menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Dan kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah ya, persis minggu ketiga ya, bulan April. Nah, kalau mengingat situasi kita yang sampai saat ini, ya mustahil kita bisa melakukan hal ibadah. Tapi Tuhan itu baik dan sangat baik. Nah justru itulah saya akan sampaikan kepada kita firman Tuhan, supaya kita jangan mengingat kebaikan Tuhan. Nah, kita akan melihat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 103, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur pasal 103 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan kepada kita semua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Ayat ini sangat menarik ya untuk mengingatkan kita kembali. Nah, sebelum saya sampaikan firman ini, di mana Raja Daud dia memuliakan Tuhan ya, dan berkata, hai jiwaku, hai jiwaku, memujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahku sudah diampunkan, serta penyakitku disembuhkan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahku sudah diampunkan, serta penyakitku disembuhkan. Ini merupakan pujian dari Raja Daud, bahwa dia memerintahkan jiwanya supaya tetap memuji-muji Tuhan dan tidak melupakan kebaikannya. Dan ini merupakan peringatan kepada suku-suku bangsa, terlebih kepada kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita kembali merenungkan kebaikan Tuhan, terlebih dalam ayat pembacaan pada siang hari ini, dan berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan, yang kudus, hai segenap hatiku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, coba kita renungkan kembali sejenak. Berapa lama kita telah ditolong oleh Tuhan ketika kita mengalami yaitu ujian dan cobaan. Sepanjang hidup kita, berapa kali kita mengalami jalan buntu, Tuhan memberikan kita jalan keluar sebagaimana Paulus katakan. Dan berapa kali doa kita dijawab oleh Tuhan. Tentu berkali-kali, sangat berkali-kali Tuhan jawab doa kita, ya. Dan berapa kali kita bersalah, Tuhan telah mengampuni. Ini harus penting kita mengingat kepada Tuhan dengan kebaikannya. Dan Dia mengampuni segala dosa kita. Bukankah Yesaya 1 ayat 18 dia berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi dan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kesumba, putih seperti bulu domba. Artinya Tuhan telah menyucikan segala dosa kita dan menguduskan kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Itu adalah satu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah bersalah. Tidak satu pun manusia yang tidak pernah berdosa. Semua berdosa sehingga hilang kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan yang banyak kebaikannya, kasihnya kepada kita, sekalipun dikatakan dosamu merah seperti kermisi, Dia bisa menguduskan kita seperti salju. Semua kita kenal salju, bukan? Salju itu putih bersih. Nah, begitulah kehidupan kita yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga kita layak menerima keselamatan yang dari Yesus Tuhan. Dan berapa kali kita sakit, Tuhan juga yang menyembuhkan dia. Sebab Dia adalah tabib, Dialah penyembuh, Dialah penolong bagi kita. Sekalipun penyakit kita parah, karena Dia berkata, aku sudah menanggung itu di kayu salib. Kesengsaraanmu pun aku sudah pikul, penyakitmu aku sudah tanggung. Betapa hebat Tuhan kita itu, yang menunjukkan kebaikannya yang luar biasa. Dan Dia tidak menghitung-hitung pelanggaran kita. Ya, kadangkala kalau penyakit ini datang, saudara, tentu kita kebingungan. Ya. Mungkin pergi ke dokter supaya dokter juga yang merawat kita supaya kita sembuh. Tapi sama katakan kepada kita, kalau bukan Tuhan yang mengizinkan itu kesembuhan, ya, melalui bilur-bilurnya, maka tidak akan sembuh. Tapi Alkitab berkata, barusan kita baca, penyakitmu aku sembuhkan. Jadi setiap orang yang sakit yang percaya kepada Tuhan, dengan banyak diceritakan dalam Alkitab tentang pertolongan Tuhan, maka yang sakit juga disembuhkan. Termasuk saudara dan saya yang sering jatuh sakit, akhirnya Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan, inilah yang harus kita renungkan terus menerus dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Bayangkan saya, nyaris kita mati, nyaris kita dikubur, tapi Tuhan angkat kita dari lubang kubur itu. Dan kematian itu adalah kematian dosa yang dimaksud. Itu sebabnya pemazmur juga berkata dalam Mazmur 107 ayat 22. Dan berkata, diberikannya firman-Nya, disembuhkannya penyakitnya, dan diangkatnya kita dari lubang kubur. Dan Tuhan menyatakan kasih-Nya yang tadinya kita masuk dalam kematian rohani, masuk dalam kebinasaan, tapi Tuhan angkat kita
Begitulah hebatnya Tuhan dan kebaikannya. Kemudian berkata, dengan kasih setia dan rahmat dia memuaskan hasratmu. Dengan kasih setia dan rahmat. Artinya dia telah mengangkat kita dari lubang kubur itu. Bukan karena kita terlalu benar, bukan kita terlalu baik, ya, tapi karena kasih setianya, karena rahmatnya. Sampai saat ini kita rasakan begitu hebatnya Tuhan yang memberikan kita pertolongan sekalipun kita nyaris mati. Bahkan dikatakan ia memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Nah, apapun keinginan kita, ya, artinya yang seturut kehendak Tuhan, yang sesuai kehendak Tuhan, ya, Tuhan pasti akan mengabulkan apa yang merupakan keinginan-keinginan kita. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan pasti Dia akan memberikan, ya. Ada banyak hal kebutuhan yang kita butuhkan dari Tuhan. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dikabulkan oleh Tuhan apa yang menjadi hasrat kita dengan segala kebaikannya. Sehingga dikatakan masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kembali telah disinggung tentang burung Raja Wali. Kalau tidak salah 2 minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan tentang burung Raja Wali, ya. Burung Raja Wali ini adalah raja dari segala burung. Burung ini dicatat di dalam Alkitab karena burung Raja Wali itu ada merupakan satu contoh buat orang-orang yang percaya, ya, yang sanggup yaitu menahan badai, yang sanggup diterpa oleh ujian dan cobaan. Semakin banyak cobaan, semakin banyak tantangan, tapi dia mampu untuk melewati itu semua. Itulah namanya Raja Wali. Jadi bukan dia semakin ya lesu, semakin dia kecewa, tetapi semakin kuat di dalam Tuhan. Walaupun terpaan itu sangat-sangat besar, tapi justru itu membuat kekuatan dia baru. Karena dia menanti-nantikan Tuhan. Jadi dijadikan seperti burung Raja Wali. Mudah, ya. Semakin hari semakin mudah. Nah, artinya dia percaya bahwa Tuhan yang disembah itu jauh lebih besar daripada masalah, percobaan, tantangan yang ada. Karena itu sangat-sangat luar biasa firman Tuhan itu, ya, buat kita semua yang mempercayainya. Buat kita semua yang beriman. Burung Raja Wali itu dicatat dalam Alkitab, apalagi nama kita sebagai ciptaan yang Tuhan ciptakan segambar dengan Dia. Bukti dari kebaikan Tuhan selain daripada itu, ya, ketika Tuhan Yesus pernah khotbah di bukit di hadapan murid-murid Tuhan, dia berbicara tentang hal kekhawatiran, ya, dan itu tentunya kita semua tahu. Dan Yesus dia berkata, aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir. Rupanya kekhawatiran itu adalah merupakan momok bagi semua orang, ya. Dari zaman Tuhan Yesus pun banyak orang yang khawatir. Maka dia berkhotbah di bukit tentang hal kekhawatiran. Jangan kamu khawatir dengan apa hal yang kami akan makan, apa kami minum, apa yang kami akan pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan? Itulah kata dia. Langsung dia berkata pada murid Tuhan, bukankah tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Kata Tuhan, menguatkan mereka supaya jangan khawatir. Karena khawatir itu identik dengan cemas, takut, ya kan? Panik. Tentu yang dipikirkan oleh murid-murid Tuhan dan bangsa-bangsa lain adalah
tentang hal takut. Jadi terlebih dahulu dia khawatir. Tapi Tuhan menyampaikan kepada mereka, jangan kamu khawatir, dikatakan. Nah, kamu lihat burung-burung yang ada di langit. Tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan gandum di lumbung. Tapi Tuhan pelihara. Lihat bunga di bakung, di ladang. Salomo dengan segala kemewahannya, tidak seperti itu pakaiannya, seperti bunga bakung yang dipandang. Jadi berapa kali dia berkata berkali-kali, jangan kamu khawatir. Dan mengapakah kamu khawatir? Bangsa-bangsa mencari tentang hal makan dan minum. Itu saja yang dipikirkan. Maka Tuhan tegur, kamu kan lebih berharga daripada burung, lebih berharga daripada bunga bakung, dan lebih berharga daripada yang lain. Mengapa kamu khawatir? Dia bilang. Kalau bangsa-bangsa lain hanya memikirkan tentang makan, tentang minum, tentang pakaian, yang lain tidak pernah dipikirkan. Tapi satu hal yang merupakan inti daripada khotbah Yesus, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya aku akan tambahkan kepadamu. Artinya kita harus terlebih dahulu mencari Tuhan, memprioritaskan Tuhan daripada semuanya, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, kalau kita mencari kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan, dicukupkan. Apa itu kerajaan Allah? Dalam Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah itu bukan soal makan, bukan soal minum. Tapi apa? Soal damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Jadi kalau kau telah mencari itu terlebih dahulu, bagaimanapun kan dia tahu apa kebutuhanmu, ya, maka dia akan mencukupkan semuanya itu. Itu langsung Yesus berkata kepada mereka. Dan sampai saat ini Tuhan juga mengharapkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Harus kita prioritaskan Tuhan. Kita harus ingat Tuhan mencari kerajaannya. Jangan harta. Harta itu Tuhan sudah sediakan buat orang yang percaya kepadanya. Carilah kerajaannya, carilah damai sejahteranya, carilah sukacita. Hanya di dalam Dialah ada sukacita, hanya dalam Dia ada damai sejahtera. Sebanyak apapun harta kita di dunia ini, ya, kalau tanpa hidup di dalam Tuhan, tidak akan bisa dia menemukan damai, tidak akan bisa dia merasakan sukacita. Tapi ketika dia melatih dirinya, membiasakan dirinya untuk mencari kerajaan Allah. Karena dalam mencari kerajaan Tuhan kita artinya mencari kekuatannya. Ya. Walaupun ada pun badai, ada cobaan, ada ujian, ada tantangan, kita mampu untuk menghadapinya. Damai sejahtera itu tetap menjadi milik kita. Itu sebabnya Tuhan tekankan itu. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Dan ini tidak boleh kita lupa. Mencari kerajaan Allah itu betul-betul kita ingin berjumpa dengan Dia. Dan rasakan kasih-Nya, rasakan kekuatannya, rasakan pertolongannya. Maka apapun yang terjadi, seperti sekarang ini kita lihat dengan COVID-19 ini. Banyak orang kebingungan, banyak orang ketakutan, banyak orang khawatir. Ya. Tapi firman Tuhan berkata hari ini, maka jangan kita takut, walaupun banyak orang yang takut, karena kita percaya kita punya Tuhan, kita punya Allah yang baik, yang luar biasa, yang tidak ada seperti Dia. Ya. Kalau kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi di bumi ini, Tuhan akan melindungi kita.
Dan dia akan menggenapi janjinya untuk memberkati kita, memberikan kecukupan kepada kita. Ya, karena dia lebih tahu apa yang kita perlukan. Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan selama kita hidup di dunia ini. Karena satu hal yang Tuhan tekankan kepada kita, cari dahulu kerajaan. Carilah kerajaannya, cari damai sejahtera. Nah, ingat kebaikan Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setianya, tak habis-habisnya rahmatnya, dan selalu baru setiap pagi. Kesetiaannya besar. Jadi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kalaupun seringkali kita tidak setia kepadanya, tapi dia tetap setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jadi betapa besar kasih Tuhan itu. Ini yang perlu kita ingat. Jangan terlalu terpaku kita dengan apa? Dengan masalah yang ada sekarang. Dengan penyakit yang ada. Dengan kematian yang ada. Jangan terpaku kepada itu. Tapi kita harus mengingat, oh Tuhan terima kasih untuk kebaikan Engkau. Berapa juta manusia yang korban di negara kita, di negara yang lain, di seluruh dunia ini. Tapi kok saya masih bisa sehat, masih bisa ya melakukan aktivitas saya, masih bisa ibadah, berdoa kepada Tuhan. Ini yang kita harus renungkan. Ya, karena dikatakan tidak ada habis-habisnya kasihnya, tidak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Ini perlu kita renungkan. Ini yang kita perlu sadari. Dan kita harus berbeda dengan orang di luar Tuhan. Kalau di luar Tuhan sekarang ini ketakutan yang berlebihan. Takutan yang sangat-sangat ya mengancam kehidupannya, mengecam dia. Tapi bagi anak-anak Tuhan, GBI Jemaat Suampu, saya percaya dengan situasi yang terjadi sekarang ini, biarlah kita semakin menaruh harap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Ingat janji Tuhan, ingat nasihatnya Raja Daud, ingat juga ya nasihat daripada Yesus Kristus, supaya kita jangan khawatir dalam apapun, karena dia tidak pernah ingkar janji. Apa yang dia janjikan pada kita itu pasti menjadi milik kita, asal kita percaya kepadanya. Nah, itu sebabnya kebaikannya Tuhan itu tidak ada yang sama seperti dia. Itu mari kita sembah dia, kita puji dia, mari kita setia. Kalau Tuhan setia, kita tetap setia. Ya, kita taat kepada firman-Nya, kita dengar-dengaran kepada firman-Nya. Lebih bagus dengar-dengaran daripada korban, dikatakan. Ada orang berkorban, dia berkorban tidak salah sih. Tapi dengan hanya korbannya itu saja yang diberi, tapi dia tidak pernah melakukan ibadah. Dia suruh anaknya beribadah. Nah, ini korbanku ya, ini kolekteku ya, atau persembahanku. Kamu pergi gereja saja. Tuhan tidak suka seperti itu. Karena Tuhan yang punya segalanya, dia yang menciptakan langit dan bumi. Yang Tuhan mau adalah ketaatan kita, hidup yang dengar-dengaran kepadanya. Seperti apapun firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, memang menurut kita sangat sulit, sukar kita lakukan. Tapi firman Tuhan lakukan. Nah, itu yang perlu kita lakukan, ketaatan kita sebagai firman Allah. Ya, saya sebenarnya secara pribadi ya, dengan situasi kita, hampir 1 bulan lah kita tidak bersama dengan jemaat. Satu sisi memang sedih juga ya. Ada juga satu kerinduan ya. Artinya karena sudah firman itu menghidupi kita ya bukan. Tapi karena kita memang harus saling menghormati pemerintah kita. Tidak boleh dalam waktu sementara ini berkumpul. Itu yang kita ingat. Itu juga Tuhan perhatikan itu semuanya. Tuhan melihat kerinduan hati kita. Sebab itu supaya ya tergenapi firman ini bagi kita semuanya, tidak terlalu khawatir. Banyak kita berdoa kepada Tuhan supaya ya
COVID-19 ini telah segera berlalu, kita kembali beribadah seperti sedia kala. Kita merasakan bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan, bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan, ya, sehingga kita rasakan wah indahnya dalam mengikut Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, inilah firman Tuhan mengingatkan kita, jangan melupakan kebaikannya, amin, dan melupakan kesetiaannya, amin, karena tidak pernah habis-habisnya rahmatnya dan kasihnya terhadap kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya firman ini memberkati kita semuanya, untuk kita semakin setia kepada Tuhan, makin sungguh-sungguh, makin lebih serius dalam mengikut Tuhan, sehingga berkat-berkatnya akan dilimpahkan kepada kita. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian kita berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita bangkit berdiri. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah ini, saya mohon supaya kita fokus berdoa kepada Tuhan. Jika saudara sakit, mari jamalah tubuhmu yang sakit. Jika saudara susah, yakinlah Tuhan memberi penghiburan padamu. Jika engkau sempat putus asa, mari menaruh harap kepada Tuhan. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap padanya. Karena Tuhan kita itu Tuhan kita yang baik, tidak pernah berkesudahan kasih setianya, tidak pernah rahmatnya habis-habisnya. Dan ingatlah, Tuhan itu adalah penolong bagi kita. Dia penyembuh dari segala penyakit kita. Kalau kau kecewa, mari berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup memberikan pertolongan yang besar. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari angkat tanganmu di mana penyakitmu,
dan tumpangkan tanganmu dalam penyakitmu dan imani Tuhan menyembuhkan. Oh haleluya, kita anggap sekali lagi nanti akan berdoa, percaya kepada Yesus Tuhan, bahwa Tuhan kita itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia sanggup memelihara kita. Dia sanggup menolong kita sampai pada hari ini dan itu selama-lamanya. Kunaikan syukur, kita berdoa bersama-sama. Kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupmu. Mari kita berdoa bersama-sama, imani apa yang kau doakan pada Tuhan. Bapa yang baik dalam sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat hari ini firman-Mu Tuhan disampaikan kepada kami, supaya kami tidak melupakan kebaikan-Mu ya Tuhan. Jesus, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Kami percaya kepada janji-janji-Mu, sebagaimana firman-Mu yang kami dengar. Karena itu Tuhan, Kau melihat dan pandanglah jemaat-Mu semuanya, terlebih yang sakit, yang susah, yang putus asa, yang kecewa Tuhan. Engkau melihat mereka, Engkau melihat pribadi lewat pribadi dari anak-anak-Mu. Mari Tuhan, Engkau angkat segala kesan mereka, hiburkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, apapun jenis penyakit yang mereka alami. Demi nama Yesus Kristus, penyakit ini dilenyapkan dari tubuh anak-Mu. Mereka yang susah hati, hiburkan ya Tuhan. Mereka yang kecewa, Tuhan nyatakan pribadi-Mu sebagai Tuhan yang selalu memberikan kami pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami yakin firman-Mu, kami yakin perkataan-Mu Tuhan, bahwa Tuhan sangat baik kepada kami, yang menyembuhkan segala sakit penyakit kami, yang memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu. Sehingga Tuhan dipermuliakan atas perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, meteraikan firman dalam hati kami, sehingga kami tidak terlalu khawatir dalam hidup ini, sebab Engkau sudah meneguhkan kami dengan perkataan-Mu. Karena itu Tuhan, kami imani firman-Mu, dan mulai sekarang ini Tuhan, kami tetap teguh dalam Tuhan, dan tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Tapi kami tetap hati mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjamin hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu itu menjadi firman, menjadi rema, kehidupan bagi kami selama hidup kami di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, diberkatilah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus dipermuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, sebentar kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada hari ini Tuhan kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang selalu Tuhan membimbing dan menemani kami. Demikian juga Tuhan, hari ini Engkau telah memperdengarkan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, supaya kami Tuhan selalu mengingat kebaikan Tuhan, supaya kami Tuhan tidak khawatir, supaya kami Tuhan tidak rasa takut dalam menjalani kehidupan ini. Itulah Tuhan firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini Bapa melalui hamba-Mu.
Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan juga memberikan kekuatan kepada hamba-Mu. Engkau memberikan Tuhan kesehatan dan selalu Tuhan dalam lindungan Tuhan, agar setiap orang yang mendengar firman-Mu di hari-hari mendatang mendapat lebih bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang memberi anak-anak-Mu Tuhan di mana saja berada, yang mendengarkan Tuhan penyiaran ini. Tuhan, nama-Mu disiarkan di seluruh jagat dunia ini Bapak, melalui teknologi yang ada sekarang ini. Telah diperdengarkan dari rumah ke rumah, dari kota ke kota, dan dari desa ke desa. Dan Engkau memberkati Tuhan tangan-tangan yang memberi persembahan pada siang hari ini berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melakukan persembahan ini yang bertujuan Tuhan untuk membantu pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melakukannya. Haleluya. Amin. Sembari kita mengumpulkan persembahan kita mau bersukaria di dalam Tuhan, karena kita tahu Tuhan telah menyediakan buat kita kota yang tanpa malam. Kita angkat pujian kita, satu kota tanpa malam. Salam Bapak Ibu, adik-adik kami, saudara-saudara kami yang berada di mana saja, termasuk terlebih-lebih yang di rumah. Kami dari pelayanan mengatakan salam rindu dan kangen buat saudara-saudara. Dan pada kesempatan ini kita telah berbakti masing-masing di rumah kita, di mana saja, dan mungkin ada yang berbakti di hotel sekalian, di penginapan, di mana saja. Kita ucapkan Tuhan memberkati di mana saja kita berada, dan selalu dalam naungan dalam lindungan Tuhan. Secara manusia, kita saling merindukan dan saling mendoakan. Amin. Karena kita umat-umat GBI Suampu adalah umat-umat yang diberdekakan oleh Tuhan, dan kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi, supaya kita tidak khawatir, supaya kita tetap mengharapkan pertolongan, supaya kita menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Jadi pada siang hari ini, pada hari ini saudara-saudara yang kasih, dalam nama Tuhan, pengalaman demi pengalaman kita sudah lalui, di mana seperti ibadah yang tadinya kita buat KSK, sekarang kita buat ibadah rumah tangga. Kami di rumah, ini pengalaman nih, bertukar pengalaman kita, ada 4 orang yang tadinya kami tidak pernah berbakti satu keluarga, dengan kondisi ini semua sekarang telah berbakti, beribadah di rumah. Kalaupun gak ada gitar, ya udah ember-ember, kaling-kaling, pokoknya memuji Tuhan lah, supaya orang lain juga tahu kemuliaan Tuhan diperdengarkan di mana saja berada. Amin. Jadi saudara-saudara yang kasih nama Tuhan, kalau kita tidak beribadah, sekali tidak beribadah nanti kita di rumah, nanti akan datang kuasa kemalasan mempengaruhi kita supaya tidak beribadah. Jadi jangan pernah berhenti beribadah. Tuhan mengizinkan kita waktu ini supaya kita menjadi imam-imam di rumah tangga masing-masing. Baik kalaupun ibu-ibu yang menjadi pemimpin doa, bapak-bapak nanti yang memimpin doa-doa lainnya. Semua harus ambil peran, demikian juga anak-anaknya. Jadi kita harapkan, kami sangat juga merindukan, makanya di foto-foto itu kita buat supaya semua memoto-moto gitu loh, supaya kita saling mendoakan, supaya supaya kita selalu mengingat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita tidak tahu cara Tuhan seperti apa,
Kita tidak tahu berapa lama lagi live streaming ini akan berlangsung, tetapi kita yakin dan percaya kebaikan Tuhan tetap kita kenang, dan kita akan selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih nama Tuhan, inilah merupakan pengumuman kita pada hari ini, dan kita berharap pelayanan-pelayanan yang sudah ditetapkan dari penggembalaan di tempat ini, mari dengarkan suara penggembalaan, jangan dengarkan suara yang lain, karena penggembalaan yang tahu apa kebutuhan, apa yang menjadi keinginan jemaat-jemaat yang ada di GBI Sewampu. Terpujilah Tuhan atas segala kemurahannya. Sebelumnya mari kita berdoa sahabat, kita berdoa buat negara kita dan pelayan tempat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa pada siang hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur kehadirat-Mu karena atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa, walaupun Tuhan di hari-hari ini ada Tuhan COVID-19 yang ingin mengganggu kami dalam peribadatan kami, tetapi Tuhan kami tidak gentar, kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami akan selalu mengenang kebaikan, kami akan selalu mengenang kemurahan, kami akan selalu bagaimana cinta kasih-Mu yang Kau berikan buat kami Bapa. Kami berdoa Tuhan buat pelayanan kami di tempat ini Bapa. Semua pelayanan kami ini kami tahu, kami tujukan, kami arahkan ke dalam kehadiran Tuhan, karena kami tahu rencana-Mu indah buat kami semua jemaat-jemaat GBI Sewampu. Bapak yang baik, kami berdoa buat gembala kami di tempat ini Tuhan. Demikian juga semua Tuhan pengurus-pengurus yang selalu Tuhan memberikan hati dan pikiran untuk pengembangan pelayanan di tempat ini Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Darah-Mu Tuhan sanggup membungkus kami dari kuasa-kuasa yang ingin merusak, yang ingin mengganggu, virus-virus penyakit, apapun Tuhan adanya, darah Yesus sanggup membungkus kami. Terima kasih Bapak pada siang hari ini. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau hadir Tuhan di dalam setiap ibadah rumah tangga, Engkau hadir Tuhan di dalam setiap acara-acara keluarga Tuhan. Terlebih-lebih di hari Rabu Tuhan, jam 8 tepat Tuhan, seluruh anak-anak-Mu GBI Sewampu akan mengadakan ibadah doa rumah tangga Bapak. Dan demikian juga di hari Minggu. Kami serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau Bapa yang selalu menutup bungkus dan memberkati semua anak-anak-Mu. Jauhkan Tuhan dari sakit penyakit, dari virus-virus yang ingin mengganggu, agar Tuhan perbedaan mana yang anak Tuhan dan bukan anak Tuhan akan selalu terlihat Bapak. Terima kasih Bapak pada siang hari ini. Juga kami berdoa Tuhan buat seluruh pelayanan yang kami lakukan pada siang hari ini Bapak, pada hari ini. Kepada semua Tuhan, tim Tuhan yang melakukan Tuhan sarana dan prasarana di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, Engkau Tuhan memberikan kebijaksanaan, kepintaran kepada anak-anak-Mu, agar dapat memberikan Tuhan pelayanan di tempat ini, agar semua Tuhan jemaat-Mu terjangkau dengan kebijakan yang dan kepintaran yang Engkau berikan kepada anak-anak-Mu yang melakukan pekerjaan ini. Bapak yang baik juga Tuhan, kami berdoa buat negeri kami, Bapak buat presiden kami, terlebih-lebih Tuhan buat seluruh Tuhan pahlawan-pahlawan kesehatan yang memberikan hati dan pikirannya untuk perawatan Tuhan anak-anak-Mu yang kena virus Bapak. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berikan kekuatan buat mereka. Namun Tuhan yang lebih penting bagi kami Pak, kami yakin dan percaya darah-Mu sanggup menghalaukan Tuhan virus penyakit dari negeri kami. Karena kami tahu kami bangga punya Allah yang sanggup Tuhan memulihkan kehidupan seluruh negeri kami, seluruh jemaat-Mu, seluruh bangsa-bangsa Tuhan yang selalu berharap dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan pemerintahan kami setempat di Kota Madya ini, mulai dari gubernur Tuhan, sampai wali kota, sampai kecamatan, dan bahkan tingkat desa Tuhan, supaya semua bekerja sama Tuhan, berdoa dan menghalau sakit penyakit yang ingin mengganggu Tuhan ketenteraman kami. Demikian juga kami Tuhan yang selalu rukun dan tetangga kami di tempat ini Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Bapak memberikan kesatuan hati buat kami. Terima kasih Bapak, pada hari ini Bapak kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Namun Tuhan, sebelum kami satu sama lain berpisah, maupun dalam siaran, maupun langsung Tuhan pada hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan menerima berkat daripada-Mu melewat hamba-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita bagi berdiri bersama-sama. Kita menerima berkat Tuhan dengan percaya.
kasih dari Allah Bapa yang Maha Besar di surga, cinta dan rahmat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita, mulai siang hari ini sampai Maranatha Yesus Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.